Ya, halo teman-teman. Ya, gimana kabarnya? Ya, semoga kita masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melakukan aktivitas kita di sore hari ini. Ya, di sini saya akan membahas mengenai wacana. Ya, kemarin sebelumnya kita membahas mengenai pragmatik. Nah, sekarang kita membahas mengenai apakah yang dinamakan wacana. Ya. Padahal walaupun bukunya sudah tertera ini analisis wacana. Gitu. Jadi di sini kita akan bercerita sedikit memperjelas apa sih itu wacana gitu. Nah, kesatuan bahasa, jadi wacana itu adalah kesatuan bahasa yang lengkap sebenarnya. Jadi wacana itu bukan sekedar kata ataupun kalimat, namun itu wacana yang lengkap. Itulah yang dinamakan wacana. Jadi semua kesatuan bahasa tidak hanya semerta-merta dilihat dari kata ataupun kalimat, tapi seluruh dari wacana itu gitu. Jadi di sini ada menurut Teun van Dijk, dia mengatakan wacana itu adalah teks sama dengan discourse, yaitu kesatuan dari beberapa kalimat yang satu dengan yang lainnya terikat dengan erat. Jadi menurut Teun van Dijk ini, dia mengatakan bahwa wacana itu sebuah kalimat yang memiliki kesatuan yang erat yang tidak bisa dipisahkan antara kata yang misalnya kata A terus dengan kata yang B. Jadi tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dianalisis ketika hanya bagian A saja ataupun bagian B saja. Namun kata Van Dijk ini harus dianalisis kedua-duanya, karena kedua-duanya ini memiliki ikatan yang erat gitu, ataupun kesatuan dari antara si A dan si B. Itulah yang dikatakan Teun van Dijk ini. Terus kesatuan bahasa yang diucapkan atau tertulis panjang atau pendek, itulah yang dinamakan teks atau discourse. Nah, panjang atau pendek dari sebuah kata ataupun bahasa, itulah yang dikatakan dari teks atau discourse. Nah, teks adalah satu kesatuan semantik dan bukan kesatuan gramatikal. Jadi teks ini memiliki satu kesatuan semantik, makna bahasa, dan bukan kesatuan gramatikal. Jadi yang kedua ini memiliki sangkut paut yang erat antara semantik dan kesatuan gramatikal gitu. Nah, kesatuan yang bukan lantaran bentuknya ada morfem, klausa, dan kalimat. Nah, inilah yang dinamakan dari teks itu, morfem, klausa, dan kalimat. Morfem, klausa, dan kalimat tetap kesatuan artinya. Jadi walaupun kalau kita tidak menemukan antara salah satu ini, morfem, klausa, dan kalimat, itu tidak akan sempurna, dari bahasa itu tidak akan sempurna dianalisis kalau tidak ada yang tiga ini, morfem, klausa, dan kalimat. Sebenarnya ada dua kesatuan bahasa yang dapat diselidiki. Pertama, itu ada abstrak yang digunakan untuk mengajarkan bahasa. Jadi ada abstrak yang digunakan para peneliti untuk meneliti ataupun mengajarkan dari sebuah bahasa. Nah, atau untuk mengetahui bagaimana aturan-aturan bahasa itu bekerja. Dan yang kedua itu adalah digunakan untuk berkomunikasi. Jadi kesatuan bahasa ini cuma memiliki dua ajaran. Kalau bahasa untuk mengetahui bagaimana aturan, jadi ada dua nih.
untuk mengetahui aturan yang pertama, yang kedua untuk berkomunikasi. Jadi yang kedua ini saling memiliki sangkut paut gitu. Jadi yang kedua ini tidak bisa dipisahkan. Nah, yang kedua ini dalam bahasa ataupun kalimat itu tentu ada aturan, dan dalam bahasa itu tentu ada komunikasi satu sama lain. Jadi begitulah teman-teman. Terus di sini ada aturan tata bahasa itu. Nah, jadi ada tata bahasa, aturan dari tata bahasa tidak kita ketahui jelas kalimat itu. Nah, kadang kita melihat tata bahasa ataupun mendengarkan langsung ketika orang berbicara ataupun orang berpidato, ada tata bahasanya yang tidak jelas kita dengar. Nah, ataupun dari struktur kalimatnya yang tidak jelas kita dengar. Nah, bahkan ucapan kita tidak benar dan pemakaian afik itu tidak beraturan. Nah, ini sering sekali terjadi di dalam kehidupan cara berbicara kita itulah. Jadi inilah penjelasan sedikit mengenai tata bahasa ini. Jadi itu ada dua kesatuan bahasa itu, selain kita mengetahui aturan dalam bahasa, dan kedua itu kita bahasa itu kita gunakan sebagai alat komunikasi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas kita selanjutnya.